Sebaiknya Ziling baik-baik saja, jawab Chu Feng dengan senyum sopan, yang terpaksa keluar. Dia sedang tidak ingin tertawa sama sekali saat ini. Sebelum melihat Ziling, hatinya tidak bisa sepenuhnya jatuh. Pasti akan baik-baik saja, Seng Lao juga balas tersenyum. Dia mendengar arti kata-kata Chu Feng. Yang terbaik adalah baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, Chu Feng tidak akan sopan. Meskipun sangat arogan bagi seorang junior untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi orang suci tua itu bisa memahami suasana hati Chu Feng dan tidak menyalahkannya sama sekali. Foto.com. Jadi, senior, bagaimana kamu tahu tentang junior ini? Tanya Chu Feng. Namamu saat ini sudah diketahui semua orang di dunia seni bela diri yang luas, kan? Kata orang suci itu sambil tersenyum. Apa hubungan antara klan tiga iblis suci dan keluarga kuno yang sebelumnya menyerang Zhou Tianhe? Chu Feng bertanya lagi. Dia sudah tahu bahwa klan tiga iblis suci juga merupakan keluarga yang diwarisi dari zaman kuno. Dalam pandangan Chu Feng, tampaknya ada hubungan antara keluarga kuno. Chu Feng ingin mengetahui pendirian klan iblis tiga orang suci. Kami, klan tiga iblis suci, telah tinggal di Gunung Suci dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar untuk saat ini. Petik 2. Dan kami, klan tiga iblis suci, tidak memusuhi pejuang masa kini. Kata-kata ini dari Penatua Suci secara langsung menjelaskan pendirian mereka. Setidaknya untuk saat ini, bukan musuh. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu sudah mendapatkan tokennya? Seng Lao bertanya lagi. Mungkinkah ini tanda yang disebutkan seniornya? Chu Feng mengeluarkan kompas saat dia berbicara. Kompas ini diperoleh dari peti harta karun di aula utama tempat Chu Feng sebelumnya bertarung melawan pria berambut putih. Namun kini ada formasi di kompas. Formasi tersebut diperoleh Chu Feng dari peti harta karun di aula utama tempat dia bertarung melawan pria berambut hitam. Kompasnya sendiri dibuat untuk membawa formasi, sehingga integrasinya sangat sempurna. Yah, ini tokennya. Dengan token ini, kamu bisa masuk jauh ke dalam Gunung Suci. Sejak apa yang terjadi pada ayahmu, ujian tiga orang suci iblis kami terhadap orang luar juga semakin intensif. Petik 2. Awalnya, selama kita bisa memasuki kota, itu akan baik-baik saja. Petik 2. Tapi sekarang, kita perlu membuat sesuatu yang bisa mendapatkan token ini terlebih dahulu. Petik 2. Jika kamu tidak mendapatkan token ini, kamu tidak akan melihatku lagi. Kata Sage. Senior, apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi jauh ke dalam Gunung Suci? Tanya Chu Feng. Orang suci tua itu memandang Chu Feng dan berkata, lihatlah dirimu sendiri. Petik 2. Apa manfaatnya? Chu Feng bertanya. Sulit untuk menentukan manfaatnya. Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Petik 2. Selain itu, teman kecil Chu Feng, mengunjungi kembali Gunung Suci saya hanyalah salah satu alasannya. Menemukan peluang pasti menjadi salah satu alasannya, bukan? Kata Sage. Iya, Chu Feng mengakui secara langsung. Pihak lain adalah orang pintar dan tidak menyembunyikan apapun. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan keluar dari formasi labirin berkabut. Kabut tidak menghilang, tetapi mereka juga bisa melihat tembok tinggi yang menembus langit dan bumi, menghalangi bagian depan. Ini adalah tembok tinggi yang terbuat dari batu. Dibandingkan dengan tembok penghalang sederhana, terlihat lebih menindas. Tentu saja batu tersebut juga mengandung kekuatan penghalang, sehingga juga tidak bisa dihancurkan. Setidaknya sebagai seorang kultivator seperti Chu Feng karena, tembok tinggi ini tidak dapat diguncang. Di bawah tembok tinggi, ada beberapa gerbang pesona. Ada gerbang pesona secara berkala, tetapi semuanya sama. Ini adalah sebuah tantangan untuk memasuki kota.
Biasanya, itu membutuhkan hanya dengan berhasil menantang tantangan tersebut Anda dapat memenuhi syarat untuk memasuki kota kami yang terdiri dari 3 klan iblis suci. Tapi teman kecil Chu Feng, aku sudah mendapatkan token untuk memasuki Gunung Suci. Aku bisa membawamu langsung ke kota, kata Seng Lao. Apakah ayahku masuk dari sini? Chu Feng bertanya. Ya, teman kecil Chu Feng, aku juga ingin menantangmu. Sage Lao bertanya. Menurut aturan sebelumnya, kamu harus pergi ke sini, kan? Chu Feng bertanya. Ya, orang suci tua itu mengangguk. Kalau begitu ikuti aturannya. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang ke bawah dan melangkah ke salah satu gerbang penghalang. Mengenai keputusan Chu Feng, Sage mengangguk puas, dan kemudian dia langsung melewati dinding. Apapun yang terjadi Chu Feng dan orang suci tua tidak tahu. Bahwa jauh di dalam kabut, sepasang mata sedang mengamati mereka. Pria ini kuat dan setengah baya. Dia berpakaian seperti pria berambut putih. Dia mirip dengan pria berambut hitam, kecuali sisik di tubuhnya terlihat lebih mendominasi. Dan dialah yang berbicara dengan makhluk raksasa sebelumnya, patriark klan iblis 3 orang suci saat ini. Dia yang mengatakan dia akan pergi sebelumnya sebenarnya bukan dia tidak pergi, tapi dia mati secara diam-diam. Melihat Chu Feng memasuki formasi dan Lao Suci pergi, dia melewati tembok tinggi dan menuju ke klan 3 orang suci iblis. Bahkan, setelah melewati tembok tinggi, kabut akan terus berlanjut hingga jarak tertentu. Melalui kabut, dan jika Anda melangkah lebih jauh, Anda dapat melihat kota utama dari klan 3 iblis suci. Tembok kota setinggi 10.000 meter, dan beberapa awan mengambang hanya dapat melayang di bawah tembok kota. Dan di luar tembok kota, ada penghalang tak kasat mata yang menghalanginya. Kelihatannya hanya menghalangi ketinggian 10.000 meter, namun nyatanya kedap udara. Di tengah kota utama terdapat sebuah alun-alun. Di tengah alun-alun berdiri sebuah gerbang batu yang tingginya 100 meter. Bagian tengah gerbang batu itu kosong. Tepat di atas gerbang batu itu ada sebuah lonceng besar yang digantung. Besar. Lonceng itu tingginya 100 meter dan digantung di atas gerbang batu itu. Sepertinya menjadi satu, tetapi tidak seperti satu. Di belakang gerbang batu dan lonceng besar, terdapat sebuah loh batu emas. Tablet batu emas itu tingginya 1000 meter. Sekalipun gerbang batu dan lonceng besar itu terhubung bersama-sama, mereka jauh kurang tinggi dari tugu batu. Sehingga dari balik gerbang batu dan jam besar pun mereka masih bisa melihat dengan jelas. Prasasti itu sangat besar, tetapi berisi 3 karakter besar. Cuksuan Yuan. Alun-alun ini dikelilingi oleh kursi penonton yang luas, yang bersambung dari bawah hingga tinggi di langit, yang sangat spektakuler. Namun saat ini, alun-alun spektakuler ini kosong. Tiba-tiba, jam besar itu bergetar sedikit, lalu mulai bergetar. Pada saat yang sama, lonceng yang kaya bergema dan menyebar ke segala arah. Bunyi belnya tidak terlalu keras, tapi suaranya terdengar sangat jauh. Berdiri tinggi di langit di tengah kota, Anda bahkan tidak dapat melihat tepian kota yang luas. Hampir seketika, hal itu tertutupi oleh suara bel. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh datang ke alun-alun. Dan jumlah orangnya bertambah, dan tak lama kemudian kursi yang semula kosong ditempati oleh banyak orang. Bahkan kursi yang dapat menampung ratusan juta figur pun penuh sesak, dan kebanyakan orang hanya bisa berdiri dalam kehampaan. Gerakan ini menarik hampir semua orang di kota. Kebanyakan dari mereka berpenampilan mirip dengan pria berambut putih dan pria berambut hitam, yang membedakan hanyalah bentuk tubuh dan usia mereka. Tentu saja, sangat sedikit juga yang seperti orang bijak, bertubuh pendek, tanpa mata, tetapi memiliki sepasang telinga besar. Meski terlihat seperti 2 kelompok etnis, nyatanya mereka semua tergabung dalam klan 3 iblis suci.
Apakah ada yang mendobrak masuk? Semua orang melihat jam besar yang bergetar itu, tidak gugup, tetapi lebih penasaran atau bahkan bersemangat. Dia adalah putra Chu Xuanyuan. Saat suara tua muncul, sosok orang suci itu juga jatuh dari langit. Saat melihat pena tua suci, semua orang memberinya hadiah besar. Ini menunjukkan identitas luar biasa dari Lao Suci. Namun di saat yang sama, ekspresi kompleks muncul di wajah banyak orang. Chu Xuanyuan, mereka semua tahu apa arti nama ini.